Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Cilengsi. Adik-adik bersiap-siap untuk memulai ibadah ya. Adik-adik, panduan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Yang pertama, jangan lupa adik-adik harus berpakaian rapi dan tentunya harus sudah mandi ya. Dan yang kedua, adik-adik tidak boleh tidur, tidak boleh makan dan minum, serta tidak berlari-larian pada saat ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, tentunya adik-adik juga harus bersemangat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, dan ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Shalom adik-adik, mari kita rasa pujian kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami di
lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan yang Kau berikan. Kau sudah memberikan kami kesehatan, Kau sudah melindungi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kau berkati buat pujian kami, buat tarian kami Tuhan. Biar semuanya Tuhan dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi akan mendengarkan isi firman-Mu. Kau berkati buat firman-Mu ini Bapa, agar firman-Mu bisa menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Agar firman-Mu bisa kami renungkan dan kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau berikan kami pendengaran yang baik Tuhan akan firman-Mu Bapa. Agar kami bisa mengerti Tuhan maksud dari rencana firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti semuanya pada luar biasa ya. Kita udah lama nih adik-adik gak ketemu. Udah lama adik-adik gak ketemu Kak David dan kakak-kakak yang lain. Pasti pada kangen kan? Oke, adik-adik, hari ini Kak David mau bawa satu tokoh Alkitab yang mungkin adik-adik udah sangat tahu tokoh Alkitab ini. Kak David mau kasih clue-nya. Dia diutus Tuhan menjadi seorang raja. Dia memimpin bangsa Israel. Yang kedua clue-nya, dia merupakan keturunan dari Isai. Yang ketiga, dia pernah menang melawan raksasa. Siapakah dia? Ayo, ada yang bisa jawab? Coba Bapak kasih waktu. Coba pikir dulu. Oke, jawabannya benar. Namanya Daud. Oke. Daud, kakak mau jelaskan cerita tentang Daud. Jadi kita mau sambil buka Alkitabnya adik-adik ya. Ayo kita semuanya pegang Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di 1 Samuel. Ayo, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Oke. Judulnya Daud diurapi menjadi raja. Kakak David bacakan ayat pertamanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 3-nya. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Pada tua-tua di kota itu datang mendapatnya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya,
Benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Oke, adik-adik nanti bisa dibaca selanjutnya di rumah ya. Oke, ini kakak David mempersingkat aja untuk ceritanya. Jadi waktu itu Samuel datang ke rumah Isai, orang tua Daud, adik-adik. Jadi waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel, cepatlah ke rumahnya Isai, karena ada salah satu anaknya akan kuutus menjadi raja, adik-adik. Oke, singkat cerita, akhirnya si Samuel ini datang ke rumah Isai. Lalu Samuel memanggil Isai untuk memanggil semuanya anak-anaknya. Isai, di mana anakmu? Karena dari beberapa anakmu, salah satunya itu akan dipilih menjadi raja. Terus jawab Isai, baik, akan aku keluarkan semuanya anak-anaknya. Jadi dari anaknya Isai, 7-7-nya dipanggil. Yang 7 pilihan Isai yang paling bagus. 7 anak Isai dipilih sama bapaknya. Dipilih, habis itu dipanggil. Mana anak-anaknya? Disebutin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi adik-adik, tidak ada yang dipilih sama Tuhan. Padahal badannya besar-besar, adik-adik. Badannya gagah-gagah, layak untuk jadi seorang raja, adik-adik. Tapi Tuhan berfirman, bukan dia yang aku pilih. Terus Tuhan berfirman, bukan dia. Lalu Samuel berkata kepada Isai, adakah anakmu yang lain? Jawab Isai, ada, anakku lagi mengembalakan domba. Lalu Samuel menyuruh Isai untuk memanggil anak itu. Panggillah anak itu kemari. Isai merasa, ini ngapain anak yang kecil, masih kemerah-merahan, dipanggil, suruh jadi raja. Akhirnya Isai mengikuti perintah dari Samuel. Dipanggillah Daud. Ketika Daud datang, lalu di sini ada, kadang bacain ayatnya di 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Tadi David bilang 7 anak Isai. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing dan dombanya. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia masih kemerah-merahan, adik-adik. Masih kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Jadi adik-adik, di sini Kak David ada beberapa poin yang kita ambil dari ceritanya Daud. Yang pertama, Daud dipilih menjadi Raja Israel. Maksudnya apa adik-adik? Daud masih kecil, masih kemerah-merahan, masih lucu. Maksudnya seperti apa? Jadi, walaupun kita masih kecil, kita tidak bisa, mungkin, aku masih kecil nih, aku belum bisa nih kayak kakak-kakak yang tadi pimpin pujian. Aku belum bisa nih berdoa buat papa mama. Aku belum bisa nih mungkin
jadi berkat buat teman-teman. Tapi adik-adik di sini Kak David mau kasih tahu, kalau walaupun kita masih kecil, tidak ada yang mustahil adik-adik kalau itu Tuhan udah berkehendak. Jadi kayak ceritanya Daud tadi, walaupun Daud masih kecil, tapi ketika Tuhan utus, urapilah dia, lalu tetap bisa menjadi seorang raja Daud. Itu yang pertama. Jadi walaupun kita masih kecil, kita jangan menganggap kita nggak bisa apa-apa adik-adik. Tapi kita harus menjadi seperti Daud. Walaupun kita kecil, kita harus bisa memimpin, bisa menjadi raja. Kita bisa tetap berdoa, kita bisa memuji nama Tuhan, memimpin pujian tarian seperti kakak-kakak yang tadi yang udah membawa pujian. Kita bisa berdoa buat papa mama, buat teman-teman, kita sudah bisa menjadi berkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adik-adik, Daud bisa mengalahkan Goliat. Kalau kita pikir secara logika adik-adik, Daud badannya kecil, Goliat mungkin besar banget malah. Mungkin kalau di berapa kali lipat Kak David, wah orang tahu nih kakak. Mungkin 2-3 kali lipat dari Kak David Goliat. Oke, jadi Daud kecil, Daud memimpin bangsa Israel. Mungkin ketika kita berhadapan sama orang yang lebih tinggi dari kita, lebih besar dari kita, mungkin kita di sini, aduh, badannya gede banget nih orang, badannya tinggi banget nih orang. Sedangkan aku minimalis, kecil. Aduh, bisa nggak ya aku melawan dia? Tapi kita, kalau walaupun kita kecil, yang tadi Kak David bilang, kalau Tuhan udah berkehendak, itu kita pasti bisa dengan. Buktinya, Daud bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel. Yang tadi lagunya tadi ya, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Nah, jadi ketika orang itu badannya besar, dia datang bawa pedang, ya Daud cuma bawa ketapel adik-adik. Tinggal bawa ketapel, dia cuma bilang, Tuhan pimpin aku, bantu aku. Akhirnya, yang tadi lagu tadi, Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, gitu adik-adik. Jadi intinya yang kedua, Daud mengalahkan Goliat. Jadi apabila kita mempunyai banyak masalah adik-adik, kita mungkin di sini walaupun kita masih kecil kita punya masalah adik-adik. Masalah kita apa? Oh mungkin susah nih PR, belajar. Waduh lupa lagi nih, apa ya yang tadi diajarin sama bu guru? Apa ya yang tadi diajarin sama pak guru? Bingung. Ketika adik-adik sampai rumah ngerjain PR, waduh lupa. Itu masalah adik-adik. Tapi kalau kita punya masalah, lakukan seperti Daud. Minta Tuhan pimpin. Kita pimpin. Minta Tuhan pimpin aku Tuhan, agar aku bisa mengerjakan PR ini. Begitu adik-adik. Kita berdoa. Jangan kita udah susah, udahlah besok aja ngerjainnya. Di sekolah masih bisa kok. Gak bisa begitu ya adik-adik ya. Jangan. Nanti adik-adik gak bisa pintar. Tapi walaupun kita nggak bisa, ayo kita coba sebelum belajar kita berdoa dulu adik-adik. Berdoa minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan berikan kepintaran, minta Tuhan berikan kecerdasan adik-adik buat kita. Gitu. Oke. Terus yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir adik-adik. Yang ketiga, Daud sangat dekat dengan Tuhan adik-adik. Otomatis itu adik-adik ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu mau masalah, mau rintangan, mau kita hadapin apapun, itu kalau Tuhan kita dekat sama Tuhan, itu Tuhan pasti bela Tuhan. Oke, jadi Tuhan gak akan membuatkan kita jadi jatuh adik-adik. Gitu adik-adik. Jadi yang ketiga, Daud dekat sama Tuhan. Maksudnya kita harus sama seperti Daud adik-adik. Dekat sama Tuhan, rajin berdoa, bernyanyi, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, dan yang satu lagi rajin ke gereja adik-adik. Daud sangat dekat dengan Tuhan adik-adik. Dia sangat intim sama Tuhan. Dia gak lupa sama Tuhan.
Jadi kita mungkin waktu pagi ketika kita bangun tidur, apa yang kita cari adik-adik? Apakah yang kita cari Tuhan? Atau ayo apa? Ya pasti di sini kita semua cari Tuhan ya adik-adik ya. Jangan cari yang lain adik-adik. Tapi kita harus cari Tuhan dulu. Kita mengucap syukur sama Tuhan adik-adik. Karena Tuhan udah memimpin kita. Karena Tuhan udah menjaga kita adik-adik selama semalam. Tuhan udah melindungi kita. Tuhan memberkati kita, memberkati kedua orang tua kita adik-adik. Jadi seperti itu. Intinya. Jadi dari intinya kesimpulannya firman Tuhan. Sini Kak David mau tarik benang merahnya adik-adik. Jadi yang pertama itu, walaupun kita masih kecil, jangan anggap kita kecil adik-adik. Kita harus buktikan kalau kita itu bisa. Yang kedua, apabila kita memiliki masalah seperti yang tadi contohnya PR atau masalah yang lain adik-adik, kita harus minta bantuan Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, kita harus dekat dengan Tuhan. Begitu adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.